Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar IPA dengan materi Sistem Pencernaan Hewan Ruminansia. Sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Apakah kalian suka minum susu? Ya, susu itu sangat baik untuk tubuh kalian karena dapat membantu pertumbuhan tulang. Susu yang beredar di pasaran sebagian besar berasal dari sapi. Nah, untuk menghasilkan susu, makanan yang dimakan oleh sapi haruslah baik. Apakah kamu tahu bagaimana caranya sapi mencerna makanannya? Nah, kita akan mempelajarinya. Hewan-hewan seperti sapi dan juga kerbau memiliki sistem pencernaan khusus. Oleh karena itu, hewan seperti sapi dan juga kerbau disebut dengan hewan ruminansia. Apa itu hewan ruminansia? Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Jadi, jika hewan-hewan lain hanya memiliki 1 lambung, pada hewan ruminansia ini memiliki 4 bagian lambung. Nah, selain sapi dan kerbau, hewan ruminansia itu ada juga rusa, domba, kambing, dan kijang. Sekarang perhatikan gambar pencernaan sapi di hadapan kalian ini. Ya, kita akan mempelajari bagian-bagian sistem pencernaan dari hewan ruminansia. Nah, bagian ini yang ditunjuk panah ini adalah mulut. Nah, di dalam mulut ini terdapat gigi, lidah, dan juga saliva. Kemudian bagian berikutnya, nah yang ini adalah esofagus. Esofagus ini merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Berikutnya adalah rumen. Nah, ini ya rumen yang ibu tunjuk dengan panah. Rumen ini merupakan tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur. Pada saat sapi beristirahat, makanan akan kembali ke mulut dan dikunyah lagi oleh sapi. Selanjutnya adalah retikulum. Nah, yang ini retikulum ya. Di retikulum ini, makanan mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan juga protozoa. Di sini, di retikulum terjadi penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama-sama makanan agar tidak masuk ke omasum. Lalu di mana ya omasum? Nah, ini adalah omasum. Di omasum ini, makanan dicerna dengan bantuan enzim-enzim pencernaan. Nah, yang berikutnya adalah abomasum. Nah, yang ini abomasum ya. Di abomasum merupakan perut yang sebenarnya. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim-enzim pencernaan. Lalu kemudian bagian yang berikutnya. Nah, yang ini lihat panahnya. Ini adalah usus. Nah, usus sapi dewasa ini bisa mencapai 40 meter. Di dalam usus terjadi proses penyerapan dan juga fermentasi. Dan yang ini, ya, ini adalah anus. Anus ini merupakan tempat keluarnya feses sapi. Nah, jadi ini ya bagian-bagian dari pencernaan hewan ruminansia.
Ada mulut, esofagus, kemudian ada retikulum, abomasum, omasum, rumen, anus, dan juga usus. Nah, 4 lambung yang terdapat pada hewan ruminansia adalah retikulum, abomasum, omasum, dan juga rumen. Jadi, pertama-tama makanan masuk melalui mulut hewan. Setelah dari mulut, makanan menuju ke esofagus. Dari esofagus, makanan masuk ke rumen atau ke perut besar. Setelah itu, makanan dari rumen ini akan kembali lagi ke mulut untuk dikunyah kembali oleh hewan ruminansia. Nah, setelah itu, makanan masuk ke retikulum atau ke perut jala. Dari retikulum, makanan masuk ke omasum atau perut kitab. Dari omasum, makanan masuk ke abomasum atau perut masam, dan makanan dilanjutkan masuk ke usus. Dari usus, sisa-sisa pencernaannya akan dikeluarkan melalui anus. Jadi, Ibu ulangi, pertama-tama makanan masuk melalui mulut, kemudian ke esofagus. Dari esofagus mulai masuk ke lambung yang pertama, yaitu rumen. Nah, dari rumen, makanan kembali lagi ke mulut, ya, untuk dikunyah kembali oleh hewan ruminansia. Kemudian, dari mulut ini masuk ke lambung yang kedua atau ke retikulum. Dari retikulum, makanan masuk ke omasum, ini lambung yang ketiga, dan makanan dari omasum masuk ke abomasum. Nah, ini adalah lambung yang keempat. Dari abomasum, makanan lanjut ke usus. Dari usus, sisa-sisa pencernaan dari hewan ruminansia tersebut akan keluar melalui anus. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.